Hai semuanya, selamat malam. Jadi hari ini kembali lagi bersama aku di 1945 Law. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah hal yang menarik yang berkaitan dengan hukum Urnamo atau Code of Urnamo. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang Code of Urnamo, berarti kita berbicara soal hukum yang pertama yang tertulis yang ada di dunia. Dan ketika kita bicara soal hukum ini, kita juga akan melihat seluk-beluk bagaimana hukum ini nantinya dibuat oleh King of Urnamo ya, Raja Urnamo ini sendiri. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan masuk di dalam topik utamanya terkait dengan hukum Urnamo atau Code of Urnamo. Kalau misalnya teman-teman melihat saya misalnya ada seperti tic atau misalnya Tourette syndrome, saya punya Tourette syndrome ya teman-temannya. Sebelum itu saya ingin klarifikasi, jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada pergerakan entah dari tubuh saya, itu hal yang normal. Nah, jadi kita akan masuk dengan konten yang saya ingin bicarakan terkait dengan hukum Urnamo. Code of Urnamo atau hukum Urnamo. Nah, hukum Urnamo itu sendiri adalah sumber awal daripada semua hukum yang pernah tertulis. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam sejarah yang tertulis, ada yang namanya hukum Urnamo. Nah, apa itu hukum Urnamo? Ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik karena kita tidak pernah mungkin di dalam kampus untuk membahas terkait dengan sumber atau sejarah hukum ini di awal-awalnya seperti apa. Nah, hukum Urnamo mungkin sesuatu yang sangat asing di telinga teman-teman, dan mungkin teman-teman tidak pernah mendengar tentang hukum Urnamo sebelumnya. Nah, aku cuma ingin memberikan klarifikasi sedikit bahwasanya hukum Urnamo ini adalah hukum pertama yang pernah tertulis di dalam sebuah batu prasasti yang mana ditulis oleh sebuah raja, seorang raja bernama Urnamo ya. Urnamo ini raja Mesopotamia. Dan dia menciptakan hukum Urnamo, namanya hukum Urnamo ya. Ini adalah hukum tertulis pertama yang ada di dunia dari Mesopotamia. Baiklah teman-teman semuanya, selamat malam. Kita akan mulai dengan sebuah cerita daripada hukum Urnamo ini sendiri, dan kita akan mulai dengan menceritakan hukum Urnamo. Jadi hukum Urnamo ini sendiri adalah hukum yang paling tua yang ada di dunia dan masih ada sampai sekarang. Ya, masih terekam, ya masih direkam sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang. Dan kalau bisa kita melihat siapa yang membuat hukum Urnamo ini, yang membuatnya adalah Raja Sumeria bernama Urnamo ya. Jadi dia nama Raja Sumeria ini adalah namanya Urnamo. Nah, kalau misalnya kita lihat ada versi lain, misalnya ada yang mengatakan bahwasanya anaknya Sulgi of Ur yang menulis hukum daripada Urnamo. Tapi dari apa yang saya baca di artikel, mungkin teman-teman bisa memverifikasi bahwasanya yang membuatnya yang ya memang Urnamo, makanya disebut sebagai hukum Urnamo ya. Jadi yang membuatnya adalah King of Urnamo. Tapi mungkin Sulgi of Ur atau anaknya ini dia meneruskan hukum yang dibuat oleh ayahnya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita melihat kenapa raja menciptakan hukum ini, kenapa Urnamo menciptakan hukum ini, untuk alasan apa. Kalau misalnya kita lihat bahwasanya berdasarkan pada apa yang saya peroleh informasinya, bahwasanya raja menciptakan hukum ini karena ada suatu masa di mana Mesopotamia mengalami suatu konflik yang mengakibatkan Mesopotamia mengalami kekacauan politik dan semacamnya. Dan konflik-konflik inilah yang nantinya membuat si raja akhirnya menciptakan hukum Urnamo ya. Jadi kita mungkin akan mulai dengan Rise of Urnamo, yaitu kebangkitan daripada Raja Urnamo ini sendiri. Pada awal-awal masa Mesopotamia, Alkisah adalah seorang raja bernama Urnamo ya. Raja ini, Urnamo, adalah raja yang muncul setelah terjadinya kekacauan yang ada di Mesopotamia yang mengakibatkan dinasti yang sebelumnya runtuh atau hancur. Jadi dinasti-dinasti yang ada sebelumnya itu hancur ya, terjadi kacauan di Mesopotamia, peperangan dan semacamnya. Dan kemudian masuklah era di mana Raja Urnamo ini dia memimpin dan membawa dia memimpin, dan kemudian dia masuklah dalam suatu transisi di mana Raja Urnamo menjadi seorang pemimpin daripada Mesopotamia. Sebelum menjadi raja, Urnamo adalah seorang jenderal di bawah Raja Utuhegal dari Uruk. Namun setelah kematian Utuhegal,
setelah kematian Utuhegal, Raja Urnamu mulai mengambil alih pemerintahan. Jadi dia mulai mengambil alih pemerintahan dan mendirikan dinasti ketiga Ur pada tahun sekitar 2112 sebelum Masehi. Dan menurut informasinya bahwasanya memang Urnamu sebelum menjadi raja adalah seorang jenderal di bawah Raja Utuhegal. Jadi raja sebelumnya bernama Utuhegal. Pada saat Utuhegal meninggal, lalu ada yang namanya Raja Urnamu. Ya, jadi Urnamu transisinya sebelum dia menjadi raja, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi raja. Setelah mengambil kekuasaan di Urnamu mempersatukan wilayah-wilayah di Mesopotamia dan membangun kembali namanya kanal, kuil, dan infrastruktur lainnya. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali Mesopotamia yang sebelumnya runtuh atau hancur dan mengalami kekacauan di bidang politik akibat peperangan yang terjadi pada masa dinasti Ur sebelumnya. Salah satu proyek terbesar yang pernah dibangun oleh Raja Urnamu adalah Ziggurat Agung di Ur, sebuah kuil megah yang didedikasikan untuk Dewa Bulan, Nana, yang menjadi simbol kekuasaan dan keagungan kota tersebut. Seiring perjalanan waktu, Urnamu dalam hal ini merasa perlu untuk menjaga kestabilan kerajaan Mesopotamia, karena Urnamu melihat bahwasanya banyak masyarakat yang menyelesaikan perselisihan dengan cara yang tidak teratur atau dengan kekerasan. Jadi ketika pada saat itu Urnamu sudah memimpin dan dia membangun infrastruktur, kemudian ada kanal, kemudian dia membangun kuil dan semacamnya. Di sini ketika dia melihat bahwasanya dia sudah membangun semuanya, sudah dibangun infrastruktur, ada kanal, ada kuil dan semacamnya, tapi masih ada yang tidak dia melihat tidak beres, yaitu di dalam hal yang bersifatnya behavior atau sikap-sikap masyarakat, di mana mereka menyelesaikan suatu konflik dengan cara kekerasan atau kita sebut sebagai main hakim sendiri, seperti misalnya di Indonesia. Di Indonesia kalau kita lihat misalnya prosesnya masih sama seperti misalnya di Urnamu. Jadi kita masih kayak di zaman Baholah yang dimana di zaman dulu kita main hakim sendiri. Nah, kalau kita main hakim sendiri berarti kita ngikutin zaman di dulu sekali, zaman Mesopotamia gitu ya, sangat jauh. Nah, inilah yang kita lihat bahwasanya di dalam proses Urnamu melihat bahwasanya oh ini main hakim sendiri dan mereka menyelesaikan suatu konflik tidak teratur ya, dengan kekerasan, main hakim sendiri seenaknya. Kemudian Urnamu merasa perlu untuk membentuk yang namanya hukum Urnamu. Seiring perjalanan waktu, Urnamu dalam hal ini merasa perlu untuk menjaga kestabilan kerajaan Mesopotamia, karena Urnamu melihat bahwasanya banyak masyarakat yang menyelesaikan perselisihan dengan cara yang tidak teratur atau dengan cara kekerasan atau main hakim sendiri. Misalnya kita lihat dalam proses sosial di Indonesia, bagaimana misalnya banyak masyarakat, misalnya ada beberapa golongan masyarakat misalnya melakukan suatu demo dan semacamnya, atau melakukan suatu kekerasan, main hakim sendiri, tidak melihat misalnya aturan-aturan yang ada. Nah, ini penting untuk kita lihat bahwasanya ada aturan-aturan yang perlu kita ikuti ketika kita misalnya melakukan demo dan semacamnya, atau misalnya kita pengen melihat misalnya di sosial orang main hakim sendiri, misalnya ada pencuri dan langsung misalnya dibakar pencurinya. Nah, ini adalah ketika kita melakukan hal tersebut berarti kita balik lagi ke masa zaman Mesopotamia ya. Jadi seperti itu, bahwasanya Urnamu di sini pengen menjaga kestabilan karena ada suatu proses di mana di masyarakat pada saat itu mereka menyelesaikan perselisihan dengan cara yang tidak teratur atau dengan kekerasan ya, main hakim sendiri. Oleh karena itulah Raja Urnamu di sini merasa perlu untuk menyelesaikan konflik bukan dengan cara kekerasan atau main hakim sendiri, namun dengan hukum yang tertulis yang sekarang kita kenal sebagai hukum Urnamu. Jadi dia menciptakan hukum Urnamu ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, yaitu konflik-konflik yang dia lihat bahwasanya prosesnya tidak diselesaikan dengan aturan hukum ya, jadi dengan main hakim sendiri, jadi dengan cara main hakim sendiri atau kekerasan. Nah, setelah kode atau hukum tertulis Urnamu ini dibuat atau disusun, maka kemudian diterapkanlah kode tertulis ini atau hukum tertulis ini supaya konflik tersebut bisa diselesaikan. Dengan adanya hukum tertulis ini, maka kekerasan dan konflik bisa diredam ya, bisa diredam sehingga pelaku bisnis, pejabat dan orang-orang secara individu bisa mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing yang sebelumnya mungkin mereka tidak tahu. Apa hak mereka sebagai pelaku bisnis, apa hak mereka sebagai individu, apa hak mereka sebagai seorang pedagang misalnya. Nah, ini diatur di dalam hukum tersebut supaya tidak ada konflik lagi, supaya bisa berjalan dengan baik di sini. Jadi mereka tahu hak dan kewajiban mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya catatan-catatan yang terkait dengan King of Uruk atau King Urnamu. Jadi ada beberapa catatan yang menurut saya cukup penting ketika misalnya kita bicara soal hukum tentang King Uruk atau King Urnamu atau Raja Urnamu.
Bahwasanya yang pertama, bahwasanya Raja Urnamu dia bersikap sebagai seorang ayah kepada masyarakatnya. Jadi yang bisa kita pelajari adalah dia adalah seorang yang penyayang ketika kita misalnya bicara soal King of Uruk atau King Urnamu. Kemudian yang kedua adalah dia mendorong perkembangan kultur, budaya, infrastruktur, kemudian taman-taman di sini, dan bahwasanya dia di dalam hal ini melihat bahwasanya ada dasar-dasar loh yang perlu dibangun di sini, ada infrastruktur, kemudian budaya. Budaya itu penting sebenarnya, perkembangan budaya. Ketika misalnya kita melihat bahwasanya suatu negara yang dia bisa mengembangkan budayanya dengan baik, maka ini biasanya negara-negara ini akan maju. Contohnya misalnya seperti Korea Selatan contohnya. Korea Selatan, Cina dan semacamnya. Korea Selatan kita lihat bagaimana mereka membangunnya berdasarkan budaya seni dan semacamnya. Dan ketika dia fokusnya ke sini, ke infrastruktur, kemudian ada budaya di situ, kemudian ada taman, ya taman-taman, hal-hal yang sebenarnya sifatnya mendasar ya teman-teman ya. Dan ini bisa membantu dalam proses perkembangan kerajaan Mesopotamia dalam hal ini. Dan ini ada beberapa note yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman. Jadi dia melihat misalnya, oh rupanya masyarakatnya sebagai anak-anak dia, misalnya anak-anak dia yang perlu dia asuh, yang perlu dia sayangi, dan dia adalah figur ayah untuk anak-anaknya ini. Bagaimana ayah yang baik membangun hubungan dengan anak-anaknya. Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Bahwasanya ketika misalnya ada seorang pemimpin, ketika dia bersikap sebagai seorang ayah, tapi ayah kan ada dua jenis misalnya, ya ada ayah yang tidak bisa mengajar dengan baik anaknya, ada yang misalnya ayah bisa mengajar dengan baik anaknya. Nah, ini adalah dua jenis ayah yang berbeda. Nah, King Uruk berusaha di dalam hal ini untuk membangun infrastruktur, kemudian membangun perkembangan budaya dan semacamnya menggunakan hukum itu. Dia berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik tentunya untuk masyarakat pada saat itu, berdasarkan pada apa yang saya lihat. Dan tentunya mungkin teman-teman bisa punya pandangan sendiri dan teman-teman bisa share kepada saya terkait dengan mungkin teman-teman punya pandangan terkait dengan King Uruk atau King Urnamu. Dengan kode hukum ini, Urnamu pada akhirnya berhasil membawa Mesopotamia menjadi kerajaan, ya tempat yang sangat makmur, ya masyarakat Mesopotamia pada situ sangat makmur akibat dia menerapkan hukum, ya hukum Urnamu ini. Dan tentunya masih banyak sekali misteri-misteri yang mungkin belum terpecahkan dan kita tidak tahu karena informasinya masih banyak yang kurang atau sedikit ya, informasi terkait dengan sumber hukum ini, karena ini sumber hukum yang sudah sangat lama ya teman-teman, dan ini tertulis di pertama di dunia, hukum tertua dan pertama di dunia hukum Urnamu ini. Sehingga ketika misalnya saya mencari informasi di internet itu tidak banyak. Dan kalau misalnya teman-teman ada informasi lebih banyak mungkin terkait dengan terkait dengan yang namanya hukum Urnamu, teman-teman bisa cantumkan di komentar dan kita akan sama-sama untuk menyelidikinya. Oke teman-teman semuanya, kita akan masuk di dalam yang namanya catatan atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hukum Urnamu ini. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik kita melihatnya. Bahwasanya yang pertama, catatan yang saya catat yang pertama adalah bahwasanya hukum berasal dari dewa. Hukum berasal dari dewa-dewa dan raja hanyalah pelaksana. Jadi sederhananya raja adalah pelaksana daripada hukum-hukum yang diterapkan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya penalties ataupun hukuman itu lebih pada hukuman yang sifatnya denda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwasanya hukuman-hukuman yang diterapkan pada masa itu Mesopotamia yang diterapkan oleh King Urnamu pada masa ini, bahwasanya ini lebih pada denda ya teman-teman ya, pada denda dan bukan yang sifatnya misalnya penjara, kemudian hukuman mati dan semacamnya, tapi pada hukuman yang sifatnya denda ya. Jadi misalnya orang melakukan suatu kejahatan, kekerasan seksual dan semacamnya, biasanya disuruh membayar uang, misalnya uang logam, silver dan semacamnya. Dan kemudian poin yang ketiga, bahwasanya di dalam hukum pada masa itu bahwasanya orang-orang dianggap sudah tahu bagaimana caranya bersikap. Jadi mereka dianggap sudah tahu bagaimana bersikap satu sama lain, sehingga kalau mereka misalnya melakukan suatu pelanggaran hukum, maka lebih baik diberikanlah yang namanya denda. Dan ada beberapa catatan selanjutnya yang saya catat terkait dengan hukum Urnamu ini. Yang keempat adalah bahwasanya hukum Urnamu ini terdiri dari 40 paragraf, yang mana di dalam 40 paragraf ini ada isi-isi yang berkaitan dengan tindak kejahatan ya. Jadi tindakan kejahatan dan apa saja hukum-hukuman yang diberikan pada hukum ini. Yang pertama adalah saya sebutkan mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mungkin saya bisa translate. Yang pertama adalah if a man committed kidnapping, he is to be imprisoned and pay 15 shekels of silver. Jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan suatu kejahatan, misalnya pencurian, ya jadi dia melakukan suatu kejahatan pencurian, dia akan dipenjara, ya dia akan dipenjara dan
dia akan membayar sekitar 15 shekels, shekels of silver. Jadi 15 shekel silver ya. Jadi shekel itu adalah satuan berat kuno Israel ya, Israel ancient money. Jadi itu adalah satuan berat kuno Israel. Itu yang pertama. If a man committed kidnapping, he is to be imprisoned and pay 15 shekels of silver. Kemudian yang kedua, if a man deflower a slave of another man, virgin slave woman, then pay 5 shekels of silver. Misalnya ada seorang pria yang dia merampas keperawanan daripada perempuan. Perempuan ini adalah budak. Misalnya ada si B punya budak perempuan. Si A misalnya merampas keperawanan daripada budak si B. Nah, budak perempuan itu ya, budaknya ada seorang perempuan. Dia merampas keperawanannya, sehingga ini dia perlu membayar nanti ya. Dia perlu membayar 5, jadi 5 shekels silver ya, silver. Kemudian yang ketiga adalah if a man appear as a witness and was found to be a perjurer, then pay 15 shekels. Kalau misalnya ada seorang pria yang ketika misalnya dia melakukan suatu kesaksian, jadi dia diundang misalnya untuk bersaksi di pengadilan, kemudian dia berbohong, dia diberikan denda sekitar 15 shekels. Jadi ada 15 shekels ini yang harus dibayarkan kalau misalnya dia berbohong di pengadilan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, if a man knock out the eye of another man, he shall wait out of half of mina silver. Jadi misalnya ada seorang pria atau seorang bukan seorang pria, if a man sebelumnya mungkin agak kurang tepat, if a man bukan seorang pria tapi seseorang individu ya, if a man itu subjek hukum. Jadi di sini saya akan memberikan suatu klarifikasi terlebih dahulu terkait dengan apa yang saya bicarakan sebelumnya terkait dengan if a man ya, if a man. Jadi arti if a man itu teman-teman mungkin kita lihat di dalam subjek hukum, if a man di dalam bahasa Inggris kan man kan banyak artinya. Bisa dia dalam arti pria ya, if a man pria, atau di dalam artian adalah seseorang ya, a person, seseorang manusia ya, human being. Itu juga bisa diartikan seperti itu, tergantung dari konteks bagaimana kita melihat catatan tulisan kalimat yang ditunjukkan melalui tulisan hukum itu yang tertulis. Jadi ini beberapa catatan yang bisa teman-teman lihat, dan itu bisa di search di Google, dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detailnya. Dan selanjutnya kita akan bahas catatan selanjutnya yang nomor 5 ya, if a man knock out the eye of another man, he shall pay 2 shekels of silver. Ini juga sama, knock out ya. Jadi nomor 6 selanjutnya. Nomor 6 adalah if a man had a close quarter fight, scuffle, and smashing the limb of another man with club, she shall pay 1 mina of silver. Ini ada suatu jenis seperti pembulian ya. Kalau nomor 6 ini, if a man, jadi misalnya ada seorang, misalnya dengan grup-grupnya melakukan suatu perkelahian, close quarter fight, scuffle, and smashing the limb of another person. Limb itu bagian-bagian tubuh, misalnya melakukan suatu penganiayaan, kekerasan berupa jenis penganiayaan misalnya, maka dia perlu melakukan namanya pembayaran denda berupa 1 mina of silver ya, 1 mina silver mina, itu yang perlu dibayar ya. Jadi ini suatu perkelahian yang sifatnya ya kelompok, dia ada grup-grup gitu ya, misalnya kayak pembulian, penganiayaan dan semacamnya. Yang ingin saya beritahukan selanjutnya bahwasanya hukum ini memang tampak memang efektif ya, efektif diterapkan di Mesopotamia karena pada masa itu pada masa kekuasaan Urnamu pada itu sangat damai dan flourish in every area of civilization. Jadi sangat makmur ya pada saat pada saat kepemimpinan Urnamu. Urnamu memimpin dan kemudian kerajaan itu menjadi makmur. Jadi makmur, menjadi sejahtera dengan hukum yang dia terapkan juga. Ya, dengan hukum yang dia terapkan rupanya efektif. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut dengan yang namanya catatan atau pelajaran tentang mengapa hukum Urnamu ini bisa efektif. Dan ketika saya menjelaskan tentang hal ini, mungkin teman-teman akan
punya pandangan tersendiri, dan itu terserah misalnya teman-teman pengen terima atau tidak, tapi ini adalah suatu pelajaran yang saya pelajari, saya observasi dari apa yang saya baca, dan ini akan menjadi sangat berguna ketika kita misalnya bicara soal hukum Ornamu. Jadi ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang kita misalnya melihat di dalam penerapan hukum Ornamu ini sendiri, yang mungkin bisa kita gunakan ke depannya untuk orang-orang Indonesia pada umumnya, atau orang-orang di pejabat atau di pemerintahan dan semacamnya. Kalau misalnya mereka pengen, kalau tidak ya sudah. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Jadi yang pertama yang saya pelajari bahwasanya hukum Ornamu itu ditujukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan politik daripada kerajaan Mesopotamia. Sesuai dengan misalnya kita lihat di dalam asas keseimbangan di dalam ilmu hukum. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam asas keseimbangan di dalam ilmu hukum, bahwasanya ada kestabilan. Jadi kita perlu namanya penerapan ini, ketika kita menerapkan hukum, kita lihat pada asas keseimbangan di dalam ilmu hukum. Bahwa yang kita pelajari di sini bahwasanya ketika misalnya ada keseimbangan di dalam penerapan hukum, maka akan menciptakan kestabilan di masyarakat dan dalam skala yang lebih luas bahkan dunia, ya. Karena ketika kita bicara soal penerapan hukum ini, sangat penting adalah adanya keseimbangan misalnya di dalam faktor ekonomi, politik dan semacamnya. Bagaimana kita misalnya ada hakim mengambil suatu keputusan, atau misalnya pejabat pemerintahan atau siapapun, kita mengambil suatu keputusan di dalam tindakan yang kita lakukan misalnya di kenyataan. Misalnya kita ingin menerapkan hukum, ya, kita misalnya pengen memutuskan sesuatu, misalnya apakah seorang bersalah di dalam satu pengadilan, perlu adanya asas keseimbangan dalam melihat hal ini, melihat kasus misalnya, bahkan melihat si korban itu sendiri. Nah, ketika misalnya kita melihat adanya keseimbangan, kita tidak condong kiri condong kanan, kita coba untuk melihat bahwasanya ada faktor-faktor yang tidak hanya di dalam hal yang sifatnya kuantitas. Misalnya seorang mencuri satu buah mobil, dia harus membayar misalnya 1 miliar sesuai dengan apa yang mobil itu harganya, misalnya berapa misalnya. Tapi misalnya dilihat lagi misalnya dari sisi lain, psikologis, misalnya ketika dia mencuri si mobil itu, dia misalnya membacok si orang yang punya mobil misalnya. Nah, itu kan jadi masalah lagi kan, karena yang dilihat bukan cuma dari apa yang dia curi, harga daripada barang itu, tapi bagaimana si orang yang dibacok itu. Orang yang dibacok itu misalnya kehilangan tangannya. Nah, bagaimana misalnya ganti rugi daripada kehilangan tangan? Ini kan menjadi suatu persoalan tersendiri. Makanya perlu ada keseimbangan di dalam mengambil keputusan di dalam misalnya pengadilan, ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita misalnya bicara soal asas keseimbangan. Ya, jadi asas keseimbangan kita bicara soal hukum Ornamu, ya. Hukum Ornamu ditujukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan politik kerajaan, ya. Jadi misalnya di dalam skala lebih luas, misalnya di Indonesia pengen misalnya menerapkan suatu hukum, misalnya membuat sebuah kebijakan, pemerintah membuat sebuah kebijakan, dan kemudian bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Misalnya di sini pemerintah membangun suatu daerah, ya, suatu daerah, contohnya misalnya di dalam membangun suatu daerah, misalnya pemerintah misalnya pengen menggusur daerah tersebut. Nah, kan ada ekonomi, ada faktor ekonomi, lingkungannya lagi gimana. Jadi sudah kerjasama dengan pihak asing. Cuman ada di situ, ada hukum adat di situ, ya. Ada hukum lingkungan. Kemudian misalnya ada hukum investasi. Ya, hukum yang sifatnya mengatur ekonomi. Ya, jadi ada banyak faktor-faktor yang perlu dilihat. Makanya asas keseimbangan bukan cuma di pengadilan misalnya, bahkan dalam tindakan pemerintah di kenyataan yang sifatnya misalnya ada, ya, untuk masyarakat, perlu dilihat faktor-faktor hukum ini, ya, faktor hukum lingkungan, hukum adat dan semacamnya. Karena kalau misalnya tidak dilihat, nanti dampaknya akan berbahaya, ya, kalau misalnya tidak dipertimbangkan dengan matang, ya. Mungkin tidak akan berbahaya untuk sekarang, tapi kalau untuk kedepannya long term, kalau dilakukan dengan sembrono gitu terus, ya, misalnya menggusur suatu daerah misalnya, tapi tidak dilihat di kenyataan bahwasanya ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan, dan ini perlu ada keseimbangan, ya, perlu ada keseimbangan antara pemerintah melihat masyarakat dan masyarakat melihat pemerintah, ada keseimbangan. Jadi perlu ada keseimbangan di dalam hal ini dalam penerapan hukum, ya, supaya menciptakan kestabilan dalam masyarakat dan negara pada umumnya. Selanjutnya, catatan yang ingin saya bocorkan kepada teman-teman bahwasanya hukum Ornamu ini ada 2 jenis, ya teman-teman. Yang pertama adalah harsh and non-harsh punishment.
Harsh itu kekerasan, non harsh berarti tidak keras, tidak kerasan. Tapi dengan misal dengan monetary fines, dengan denda ya, dengan misalnya uang, bayar uang misalnya. Kalau misalnya kalian melakukan suatu kejahatan, bayar uang. Nah, ini suatu hal yang menarik menurut saya yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Ya, bisa diterapkan di Indonesia. Coba untuk lebih diterapkan monetary fines, ya, lebih kepada hukumannya denda, lebih ke denda dibandingkan hukuman penjara atau misalnya hukuman yang sifatnya hukuman mati dan semacamnya. Coba di replace dengan in the context of fines and not harsh punishment, for example like death penalties, imprisonment, etc. Karena menurut saya ini satu hal yang menarik ketika kita bicara soal monetary fines di sini. Mungkin itu bisa menjadi suatu pertimbangan tersendiri ya, karena saya berpikir ya apa salahnya untuk mencoba ya, mencoba dengan cara ini non harsh punishment dengan lebih kepada monetary fines. Karena saya melihat misalnya di Indonesia sering misalnya kita bicara soal harus dihukuman mati ya, harus hukum mati, harus hukum ini misalnya ya. Jadi tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, coba untuk mulai dengan hukuman denda misalnya, mungkin itu jauh lebih ringan dan lebih mudah diterapkan di Indonesia ya. Saya mungkin belum terlalu tahu observasi saya kenapa saya pengen ini ya, pengen mengajukan ini secara jelas, tapi saya merasa ini suatu hal yang menarik bagi saya untuk diterapkan di Indonesia ya, diterapkan di Indonesia supaya Indonesia bisa menerapkan hukum ini yang terkait dengan non harsh punishment. Nah, selanjutnya mungkin ada catatan yang saya akan bagikan kepada teman-teman juga yang terkait dengan statement di dalam hukum. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam logika hukum, saya kan biasa bahas soal logika hukum ya. Jadi misalnya jika maka, if then. Nah, itu kita lihat di dalam logika matematika misalnya, atau misalnya di dalam bahasa program misalnya. Saya pernah belajar bahasa program, itu juga ada if then. Maka misalnya jika seorang melakukan A, maka dendanya B misalnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya jika seseorang mengambil satu buah apel yang misalnya nilainya adalah, jika seseorang misalnya mengambil satu buah apel yang nilainya misalnya Rp5.000, maka di dalam hal ini misalnya dia diberikan denda misalnya Rp5.000 sama misalnya. Nah, ini adalah suatu hal yang saya ingin garis bawahi, bahwasanya teman-teman bisa lihat di statement sebelumnya yang saya bahas terkait dengan if a man ya, jika misalnya seorang pria atau jika seorang manusia melakukan suatu kejahatan A misalnya, maka dia akan diberikan denda B ya, dan semacamnya. Dan yang perlu saya tekankan di sini bahwasanya logika ini penting untuk diikuti ya, ketika kita misalnya melakukan suatu kajian hukum atau misalnya kita menerapkan suatu hukum, kita perlu punya dasar logika yang kuat sehingga ketika kita melihat if misalnya jika seorang melakukan A, maka dendanya B misalnya. Jangan misalnya keluar dari jalur itu. Nah, lalu ketika misalnya kita bicara hukum juga, saya ingin menekankan bahwasanya hukum itu bukan hal yang sifatnya teknis saja teman-teman ya. Jadi ada hal yang sifatnya yang tidak teknis, misalnya soal moral, nilai-nilai moral ya. Hal-hal yang sifatnya di luar hal-hal teknis, yang sifatnya logika. Makanya ketika saya bicara misalnya soal asas keseimbangan, bagaimana misalnya di dalam hal ini misalnya pemerintah melihat masyarakat misalnya ingin menggusur misalnya, ada hukum adat dan semacamnya, bagaimana pemerintah juga memahami di situ masyarakat, memahami bagaimana kehidupan masyarakat ya, budayanya dan semacamnya. Hukum adat di sini ya, hukum adat itu kan juga berasal dari budaya ya. Jadi ada nilai-nilai moral dan semacamnya yang juga perlu kita lihat ketika kita bisa menerapkan suatu hukuman. Dan kemudian yang terakhir, yang untuk menutup video ini, saya akan membahas tentang kesimpulan ya dari video ini, bahwasanya hukum itu adalah tentang keseimbangan ya. Hukum adalah tentang keseimbangan. It's just about balance. Jadi itu hanya tentang keseimbangan. Itu penting di dalam hukum adalah ada keseimbangan. The more you're able to balance, ya, the more, karena kalau misalnya kita lihat ada timbangan ya. Jadi ada di hukum itu lumayan terkenal yang namanya patung. Ada patung wanita, dia menutup matanya, ya. Dia membawa timbangan. Ada timbangan. Dan di situ ada timbangan. Ini penting.
Kenapa dia misalnya nutup matanya? Ada filosofi. Misalnya bukan cuma bisakah misalnya seseorang menghukum tanpa melihat misalnya dengan kedua matanya. Berarti bahwasanya hukum tidak hanya dengan logika, tapi bagaimana kita misalnya melihat seseorang sebagai manusia. Sebagai manusia, bagaimana kita melihat seseorang sebagai manusia di sini. Bahwasanya misalnya ketika seseorang balance, mereka seimbang, ya, mereka bisa menciptakan yang namanya harmoni dan kesejahteraan, ya, harmoni dan kesejahteraan melalui hukum. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan berikan komentar, dan tentunya ini semoga menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.